Gua aja kemarin sempat dibilang orang pansor, pala lo pengen pansor, gua jadi artis. 20 tahun gua jadi artis pansor. Kenapa lo di... jujur ya, jujur. Ya itu benar buatan gua juga. Ya terserah, pokoknya enak. Ngajar ya, bener gak enak dia bilang. Tin, ini bukannya rumahnya ya? Saya lupa karena 20 tahun. Tin, Robi, Edna, Mama. Wah, pintunya udah lain nih pintunya. Pada ada orang sepi aja masuk ke rumah orang, ada orangnya. Ini dulu nih kamar emaknya nih. Seingat saya itu jadi bagus begini ya, mungkin karena suaminya dokter dibangun. Oh, waduh, wow, tahu kan kayaknya bukan masakan dia nih. Dia tuh gak bisa masak sebenarnya. Iya. Ada bibinya nggak? Bibinya ada ya? Nggak ada bibinya. Din! Ini deh. Aduh. Ya masih, saya udah janjian sama dia tadinya. Udah, saya mau cuci tangan dulu. Kan kita harus menjaga distancing. Oh, ini foto zaman dulu nih tuh. Nih Pak Dokter. Nih Robin nih. Nah, tuh Mama tuh. Mama, tuh Christine, tuh Edna. Saya cuci tangan dulu deh. Sudah ku bilang, jangan kau petik mawar yang temu berduri. Aduh, saya sih udah janjian sama dia. Pokoknya gue nggak mau tahu. Gue ke rumah lo, gue mau makan. And then, udah gitu karena ini udah siapin. Dulu perasaan gue di rumah gede deh kan. Waktu itu gue kecil kali ya. Sekarang rumahnya minumnya, aduh gak ada pembantu ya. Di mana sih minumnya? Minumnya mana minumnya? Coba minumnya sini. Biar deh, udah kayak rumah gue sendiri, kebodo amat lah, marah-marah deh. Gue lapar. Putihnya mana sih putihnya? Aduh, ini miskin amat sih. Ya Allah, ini apa nih? Gelasnya mana gelasnya? Aduh, pakai gelas dong sana. Bagus begini ya. Mungkin karena anak-anaknya, yang saya tahu sih anaknya ada 4 yang saya tahu nih. Cowok satu-satunya Robin udah Mia, kasihan udah lama. Ini bagaimana sih makan kagak ada nasi, kagak ada. Emang gua vegetarian. Aduh, Christine Panjaitan terlalu deh. Nasinya ada kalau nggak ada bagaimana sih? Mau ngasih makan orang kagak ada nasi. Aduh, udah jauh-jauh gua perut orangnya kagak ada lagi. It's okay lah. Gue sih kalau lihat makanannya, sumpah ini bukan makanan Mama, ini mah lain. Mama nggak begini. Kalau Mamanya nih apa? Buat si kongkong tau udah di mana dia. Gue ini aja deh, biarin deh. Oh iya tunggu ya. Ini ada lagu yang paling saya suka. Apa ya? Di sini nih. Saya tuh udah kebiasaan di sini. Dulu saya dari ke sini nih, percaya nggak? Naik sepeda. Tuh, rumah saya kan di Keramat Sentiong. Saya naik sepeda ke sini. Kan dia artis top dulunya. Siapa sih nggak kenal Christine Panjaitan? Pokoknya dia mah artis terkenal deh zaman itu. Karena sih kan sembari makan kita harus ini
sebarin. Udah matiin. Kan enak. Nah, ini sebenarnya kesukaan saya nih, tapi saya curiga. Masa kagak ada nasi? Ntar pokoknya. Oke, aku makan dulu ya. Udah pakai dipersip lagi nih. Sebenarnya tuh ya, kalau lagi makan dengan lagu dia tuh langsung kenyang. Karena tuh dia tuh perempuan yang gak pernah neko-neko. Hidupnya biasa. Sorry. Tuan rumah udah main aja. Gua manggil lo gagal dari luar, Kristin. Lo nggak ada. Lo suruh makan, nasi nggak ada. Bagaimana sih lo? Nasi biasa di rice cooker sayang. Kalau nggak dingin di sini. Nggak bisa begitu dong. Lo kan tahu gue siapa gue. Duh, kangen gue. Udah dulu sini. Nggak, gue mau tanya. Gue mau tanya. Lo, enggak. Ambilin nasi. Enggak. Gue marah. Ini bukan masakan lo ngaku deh. Ya? Lu tanya dia siapa yang tadi bikin? Nggak mungkin. Yang gue bikin? tahu, Mama bikin ini nggak pernah asin. Nah, yang gue tahu. Lalu maunya apa, manis? Dulu, Enggak, bukan. Mama itu kalau masak teri Medan, tapi yang nggak asin. Gue pernah dulu disuruh Mama beli teri Medan ke pasar Impres, gue inget deh. Gue tahu, tapi lu jangan bandingin gue sama Mama, beda lah. Iya dong, tapi makanya tuh, Mama gitu loh. gue tanya sama lo kehilangan banget kan? Mama tuh adalah ya temen juga, gue tahu banget lo diantar ke sono ke sini sama Mama. Tapi sudah, oke lah gue sih bukan nggak nolak apa ya. ini? Nggak tahu gue beli kulkas nggak ada pembantu lo Ya gimana? ada aku habis pusing gue didatengin si dokter. Yaudah, nggak apa-apa. Aduh, kita nasi Oke. dong. Sini kita aja. Oh ada pembantunya, bagi nasi dikit. Itu si Samirun, namanya lu kenalan dulu deh. Ntar lu sering-sering kesini nyelonong kan dia Lo bingung. kapan dari Bandung? Gue tiap Jumat Sabtu. Oh gitu. Terus anak-anak? Anak-anak di Bandung. So, maksud gue, lo nggak tahu. Kalau dulu kan kita yang weekend kan ke Bandung. Kangen deh. Sekarang, Dia kurus sih sekarang, gile. kan gue ibu sejati. Dulu dia sempet Oh ya, lo kalau di YouTube apa sih teman Kristin atau apa? Itunya. Mams. Mami pokoknya. Oh, mami. Mams. Ya, saya mau cerita Keluarga ya. yang berbahagia. Aku kenal Kristin lama banget, dia tahu siapa aku lama banget. Dan waktu kita kecil-kecil, ini rumahnya kayaknya gede ya. Perasaan gue. Iya, ini langit-langitnya tinggi dulu. Oh. Sekarang si Iis juga bilang gitu kemarin. Begitu dia pertama kesini, kenapa ya kayaknya Dia kecil begini. Kok kayaknya luas banget ya dulu, di kecil dulu. Iya benar-benar. Oke, hidup itu mengalir apa adanya kayak gue. Saya sih nggak nyolong juga, saya janjian sama dia. Cuman memang saya bilang Kristin tolong, gue pengen makan masakan yang pernah Mama bikin. Karena Ya, gue jadi kopi aja kopi. Tapi lu jangan ribut deh kalau nggak enak lu. Ya, Makan oke. Mana nasinya? Loh, gue kan orang paling jujur, gue nggak mau. Aduh, depan orang. Ini gue jujur, ini dari Padang. Iya, bener gue tahu. Ini baru. Udah deh. Ambil aja tuh kalau itu. Terus, adik lo sih di mana sekarang? Siapa? Enak. Bukan enak, sama? Mei di sini. Oh, main sekarang artinya. Ulang tahun di sini. Udah jujur. Cuma gue yang baru punya cucu. Oh, Dia belum tua. Dan anak gue dua-duanya ini bentar lagi kayak kawin dan Oh, udah. September. capek lo. Bahagia lo. Kita kalau cucuku udah 6. Iya, tapi gue sepi nanti. Wah, itu di situ. Gue ngalamin itu. 4 anak gue udah keluar semua. Sedih banget. Emang itu kenyataan. Kan Mama juga begitu dulu, ya kan? Iya, itu yang gue nggak pikirin ya. Kalau dulu dia, gue tinggalin aja gitu. Padahal dia sedihnya Iya. jauh. Gue apalagi gue anak pertama yang kami. Gue di rumah. Gue denger lagu Mama, lagu Mama sama lagu itu. Lagu lu itu bagus deh, cowok yang nyanyi. Tahu siapa namanya? Tapi bagus, keren. Judulnya apa? Sudah ku bilang, cowok. Rio Febrian. Bukan. Cuma cover version aja, bukan bikin Kayaknya. album apa single. Enggak tahu. Nah, kok bisa suaranya? Suaranya keren kan? Jujur ya, Ah. jujur. Ya itu benar buatan gue juga. Ya terserah, pokoknya enak. Ngajar ya, bener-bener oke. gak enak dia bilang. Udah gak boleh makan lagi, udah jangan makan ganti Udah, nasinya. Jadi gini, Tapi orang
Jadi gila ya, kita berapa tahun nggak ketemu? Gue tapi gue sempat main belum habis lu nikah. Lu udah punya anak sih. Yang dari Surabaya. Ingat? Iya benar ya. Udah itu lo, kita sempat nyanyi ke Samarinda. Itu belum dong, lo belum kawin dong, say. Oh lah, anak udah gede-gede itu. Ke Samarinda. Ya. Gue, lo, Hakim Tobing. Iya. Kita ke Samarinda terakhir, abis itu kita nggak ketemu lagi. Cuma WA aja. Oh, kita dulu ke Balikpapan sama mama ya? Balikpapan ya? Enggak, mama udah sakit. Waktu Balikpapan itu lo belum kawin. Iya, itu yang Balikpapan, sama ke Bali juga. Enggak. Ke Bali, kamar mandinya parah. Aduh, kenangan kita banyak. Alhamdulillah, amin. Kata lo nggak enak tapi habis. Ya, gue lo lihat dong. Siapa? Lo lihat dong. Gue cuma orang habisin telur doang satu lo lihat. Udah lah. Nih, dengerin. Ikan asin lo aja kembung begini. Yang kalau mama tuh mulut. Gila ya dia mencoba tuh. Lo nggak bisa di. Ya nggak bisa dikalahin lah mama sayang. Mama itu paling enak. Ikan teri dan ininya ayam sambal. Betul. Kita hangat. Lo mau kemana? Nah. Dorce nggak berubah dari dulu. Ih gila dia langsing. Gue kenal sama dia itu tahun berapa ya? Khususnya belum nikah. Udah itu kita nyanyi sekali ke Bali, udah itu sekali ke Balikpapan. Lu ngajak gue naik mobil baru, Honda gaya tuh. Ya iyalah, itu kan bonus-bonus dari album kalau kita lagunya sekarang bilangnya viral gitu loh, dulu meledak, bilang booming. Jadi ya gila ya, berapa lama kita? Sementara dia dulu tinggal di Keramat. Setiap orang tuh punya masanya nih. Jadi kita kalau ada bawaan kita berjaya nggak sakit hati, ngapain? Gua aja kemarin sempat dibilang orang pansos, pala lo pengen pansos, sebelum gua jadi artis. 20 tahun gua jadi artis pansos. Kenapa lo dibilang pansos? Enggak, itu gara-gara si Raffi bikin konten. Biasa. Kita pindah duduk sana ya. Yuk, pindah yuk. Siapa mau lihat muka gue tolong? Apa? Lihatnya mau lihat muka gue. Lah dia nggak datang sini. Gue lantar terus. Gue tuh kalau kesini naik sepeda zaman dulu. Hoi! Aduh! Lu kok kayak Batak sih? Hah? Jam berapa lu? Ini adik saya nih. Jam berapa? Nggak usah, gue pengen buka lo aja. Cepetan, gue, oke. I waiting you, oke? Oke, bye, see you later. Yuk, udah. Kan gue kan bukan lu. Lu dandan. Iya dong. Maksud gue gini, kalau gue shoot atau deh, gue harus prepare, gue harus beauty. Lo tau dong rambut gue tuh 3 meter ke atas. Jadi sebelum ada princess, sebelum ada apa itu, gue udah lebih dulu. Baju gue yang tahu sendiri kan, yang ya pokoknya masa-masa itu kita pernah rasain. Udah deh, gue udah tahu. Oke. Gue udah tahu. Sekarang gue nanya lo apa lo nanya gue? Gue jabanin lo, maunya apa coba? Kita mengenang masa lalu aja. Betul. Ngobrol. Sekarang ini ingat lo, yang waktu lo punya mobil baru tuh Civic ya. Terus kan kita kan kita waktu itu ke deket Megaria tuh kan ada bakso tuh. Esteller. Iya ada Esteller itu kan, terus gue ada cowok banget ya, saat itu kan. Kalau lu kan anak mami, sebelum maghrib udah pulang. Dulu dia kalau penampilan dia bilang pakai kaos, t-shirt, itu pakai jeans aja. Ya mau langsing banget ya, rambutnya dipotong pendek. Enggak, dulu itu namanya apa sih zaman bukan apa sih zaman punk rock. Gue ngerasain tuh punk rock. Ngomong-ngomong aku mau tanya nih, kesibukan lo apa sekarang? Sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai istri, sebagai ibu, dari 3 ini mana lebih dominan? Sebagai ibu udah nggak dominan lagi. Iya, anak-anak pada dewasa. Berapa sih anak tuh? 3 ya. Yang 1 udah kawin, yang sulung kan, dan cucu 1. Iya. Yang 2 dan 3 ini kayaknya akan mengejar. Amin. Tapi bener loh, kalau kita udah punya cucu tuh, kasih sayang kita tertumpah sama cucu. Sangat. Anak, iya sayang tapi sedikit sekali. Sangat. Dan kita tuh bedanya sama kalau punya anak tuh, kalau anak kita
nakal kita centil Iya. nggak apa-apa. Tapi kalau cucu centil Nggak rasanya tega. terus aduh sampai gue nangis pernah gue ini lagi ininya nih si cucu gue nih, aduh lagi suruh cewek lagi kan? cewek. Jadi dia tidur sama gue kalau siang kan mamanya ngantor, bapaknya ke rumah sakit, ya udah sama gue selama masa corona kan. Ya udah, jadi dia tuh sama gue terus kadang-kadang ngerjain gue. Udah gede so 4 tahun, udah tahu, udah ngerti gitu jadinya. Tapi aktivitas lo sebagai artis nggak lo tinggalkan kan? Oh no. Masih ada tawaran. Kalau misalnya lo keluar kota atau kemana, si abang ngasih? Masih. Oh ngasih ya? Dia malah kalau gue nggak ada acara dia nanya, lu kok di rumah terus? Kapan acara? Lo dia bosen kali ya. Oh gitu. Ya. Jadi gue terakhir sebelum pandemi ya, gue tuh Maret tuh masih ke Australia, nyanyi, Honor Asni. Iya pulangnya udah ketakutan, takut di bandara gue nggak bisa pulang, nggak bisa Lo keluar. punya persatuan itu, gue lihat di YouTube punya persatuan artis-artis. Gue lihat ada Rita Butar-Butar, ada Isbianto, ada lu, ada siapa gitu. Persatuan artis apa? Bukan, maksudnya kumpul-kumpul gitu, kayak arisan gitu, enggak? Enggak, gue nggak ikut. Oh, Rich bertiga, gue Rita Kak Iis, gue bikin trio. Oh, bikin trio. Sempet kita live streaming, bikin konser di Balai Sarbini. Ya itu, aduh seru banget. Abis itu, ya itu. Oke, sekarang gila. Jadi gini ya sahabat Christine Panjaitan dimanapun berada, saya nggak bisa kayak dia yang duduk manis-manis. Itu gue bukan bikin-bikin, buktinya sekarang gue lihat kayak. Iya, pokoknya dia yang mungkin karena dia takut dia nggak bisa ngimbangin gue. Kalau gue kan udah ngabrak dari luar. Kalau dia kan emang ini perempuan yang gimana gitu loh, perempuan yang penuh lemah lembut. Tapi kok bisa bersama kita ya? Iya itulah. Aneh ya. Lu katanya banyak anak asuh ya? Oh iya, dari dulu kan gue udah cerita sama lo di Bandung Dia juga. tuh punya apa? anak yatim. Pesantren apa masjid? Yayasan, masjid. Kalau masjid gue udah wakafin, terus gue juga udah ya istilahnya gue udah punya kuburan sendiri. Kalau memang gue tiba-tiba Tuhan ambil gue, bukan Tuhan sih yang ambil itu pasti malaikat. Di dekat masjid gue sebelah. Di Lubang Buaya, kalau rumah gue Jati Bening. Lagi tuh kalau Jati Bening kan lo bilang. Nanti gue mau datang. Boleh lah. Pokoknya kita aduh sekarang ini bener-bener bukan lo aja, semua kita ngerasain yang namanya COVID ini. Dibilang nggak ada ya. Lihat semua banyak nggak, yang pendeta, yang ulama, yang apa kena tuh, artis pada kena. Dokter medis itu banyak yang meninggal. Kan gue lepas sama lo, Tin nggak ada cipika-cipiki ya. Kenapa karena kita yang kita nggak tahu apa lo yang bawa, apa gua yang bawa, kita nggak tahu. Apalagi kalau itu udah nggak zaman mulai tahun lo kan IDI kan, Ikatan Istri Dokter Indonesia. Nggak aktif gitu. Lu gue mau takut-takutin deh. Gue juga mantan COVID. Oh gitu. Oh nggak apa-apa. Justru mantan COVID itu tidak boleh didiskriminasi. Gue lagi kena COVID itu September abis gue konser Rich tuh. Iis juga kena kan, tapi gue diem gak ngomong. Kenapa? Gue takut di orang geli ngeliat gue atau apa, makanya gue diam sampai gue. Ya gue aneh tuh. Gila ya, September loh. COVID itu kayak apa sih, penyakit apa kok sampai orang yang teganya itu ya, dikubur nggak boleh apa gitu Pak. Ya itu kan waktu dulu, sekarang sih udah enggak. Tiba-tiba gue kena COVID, Chris, gue kena COVID banyak sekali sekarang. Makanya ya itu semua kembali tidak akan terjadi kalau Tuhan nggak mengizinkan. Kalau gue percaya itu siapapun kalau Tuhan nggak mengizinkan tidak akan terjadi. Keluar dari rumah pasti betapa sepinya. Pasti. Tapi gue tahu Tuhan pasti kasih gue kegiatan yang lain ya, yang mengisi. Jangan sampai ada kekosongan. Dan itu memang udah hukum alam. Kecuali tuh anak miskin melarat jadi ikut melulu. Kalau dia punya rumah, dia punya anaknya mapan ya. Kayak gue, anak gue 4, semua go. Ya nggak yang satu Surabaya, satu di Jogja, satu di Ternate, satu di Batam. Rumah gue sendiri sepi. Jadi gue kalau lihat cucu gue tuh, nenek ngapain? Terus gue berlinang nenek. Nenek. Bahasa Padang apa sih? Anduang. Enggak, nenek semua. Aduh, cucu gue tuh gimana ya? Ya itu memang pelita gitu. Ya walaupun mereka tidak lahir dari rahim gue, tapi kan anak-anak gue kan gue besarin cinta. Amal lo gede sayang. Udah deh, jangan mikirin itu. Enggak, bukan. Maksud gue gini.
alhamdulillah anak gue yang nggak, walaupun dia tahu dia anak angkat, dia tidak meninggalkan gue seperti itu. Maka dia ngomong gini gue. Pada sayang ya. Waduh, istimewa. Berapa cewek, berapa cowok? Cewek 2, cowok 2. Cucu lu berapa? Cucu gue 6. Gue cuma 1 baru. Gue bahagia bener. Ini gue kalau nggak ada COVID nih gue berangkat. Kadang-kadang gue, nenek mau ke Jogja ya. Kadang-kadang kan gue tidur di hotel. Karena lagi rindu terus baru pulang ke rumahnya 2 hari, 4 hari, seminggu lah. Nggak lama-lama juga gue nggak bisa karena gue pikirkan ya alhamdulillah seumur kita ini masih ada apa ya masih banyak yang kita kerjakan dan iya betul, enak ya. Kita tidak Puji boleh Tuhan, kita nggak boleh melempem ya kan dalam hidup ini. Kita kemarin gue bikin lagu kalau nggak salah ada sekitar 106 artis. Iya, lu nggak manggil gue. Enggak, gue terima lupa. kasih. Lupa, Terima kasih. Lupa. Jadi lupa sama teman lama. bukan, gue lupa. Gue sampai si Is tuh si Nia juga anak kan Nia Sandro Tobing. Iya, semua teman-teman gue itu. Nah terus udah gitu kan suaranya hilang. Nih lo Nia juga udah kompak banget. Nah kalau Nia juga kayak lo, cuman dia marahin orang. Kalau lo kan diparahin orang, cakep kan lo. Nah kalau si Gue Rano Karno gue parahin. Oh iya. Tapi dia yang undang sih. Iya. Kecil ya lu lihat ya sekarang. Enggak, bukan kecil, jadi minimalis, jadi bagus. Ini nih dimajuin. Kalau Sebintu. dulu kan emang rumah tua, rumah tinggi, Batak gitu kan. Ini mundur. Jadi kelihatannya luas Iya. kesannya. Tapi emang kita kadang-kadang kalau lihat rumah zaman dulu gitu ya, waktu kita kecil-kecil, rumah gede banget gitu ya. Iya. Begitu kita ada mampu kan, gue punya rumah terus Sentiok, rumah juga gue beli kan. Nah gue beli terus gue bangun. Yang dulu itu? Iya, gue bangun, tapi gue bikin perpustakaan, orang-orang boleh baca di situ. Jadi gue beliin buku yang bagus-bagus, gue beliin buku, jadi anak-anak SD kalau kamu mau ini buku nggak boleh dibawa, di fotokopi, gue siapin fotokopi, bawa ke sana. Amal lo udah banyak ya? Amin. Gue nggak bisa kita tidak bisa menilai amal kita seberapa, tapi bekerjalah tanpa pamrih. Betul. Karena kalau kita, nggak usah ngasih tahu. karena kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, kayaknya apa yang Tuhan berikan kayaknya kecil banget deh. Tuhan tuh ngasih kita kan lebih. Masa kita untuk bekerja untuk Tuhan, semua makhluk ini kan makhluk mau agama apa kayak terserah. Kalau gue nggak pernah memberi makan orang tuh dengan nanya dulu agamanya apa. Gue pikir lo agama itu kan hak lo ya kan. Orang walaupun ngejudge gue atau apa, gue nggak pernah marah. Karena gue bilang aja ya lah kamu kan lebih suci dari saya. Karena ya mereka pikir gue kan orang yang menentang kodrat lah, apalah. Oke, stop. Biar ini gue jalanin dengan cara gue begitu. Jangan sedih Bu. Terus gimana? Iya, kalau gue ingat lo kan gue ingat mama, ingat Bang Obin, betapa masa lalu kita itu kayak apa dulu ya. Lu sering banget kesini ya. Gue pernah nganterin lo ke Kramat Sentiong sebelum gue kuliahnya di UI kan. Oh iya, satu lagi. Nih, Ramahun. saya mau ngomong sama dia ya. Ni hao. Hai hao. Oh. Cie. Dia ini nih dia tuh UI-nya dia ambil Cina, apa namanya? Sastra Cina. Makanya kan aneh kan. Sebenarnya sih nggak aneh juga sih, orang tinggal memilih. Tapi lucunya apa? Batak tapi ambil sastra Cina. Lucu gitu. Kenapa lucu? Enggak. Maksud gue gini. Dan akhirnya itu juga lo nggak pakai juga kan? Lo pakai nggak? Nah, sempet gue ngajar. Berapa tahun kan di Bandung? Ah. Iya, sempet gue ngajar. Tapi ada untungnya loh. Kepake lah. Cuma abis itu nggak kejar sama acara off air gitu kan. Jadi gue tinggalin lah daripada gue ngacak kan ngajarnya. Gue nggak mau ngasih yang jelek dong buat mahasiswa. Jadi tapi selama lo berkarir pernah nggak stop berapa tahun? Pasti setelah menikah. Oh iya, lagi gue di Samarinda 4 tahun, udah itu pulangnya gue sampai umur 40 tuh banyak kosong. Gue juga bingung ya. Tapi lewat 40 banyak tawaran-tawaran. Gue juga aneh. Kenapa ya bisa begitu ya? Udah itu lagu gue juga dikenal setelah lewat 40, katakan sejujurnya. Sebelum 40 tuh benar-benar gue banyak sebagai ibu rumah tangga. Masa kita setelah berlalu, tapi lo alhamdulillah ya sekarang ini gue lihat semua TV, radio muter kembali dan gue kemarin tuh ngedengerin ada berapa cowok suaranya bagus banget.
Gua nggak tahu, aduh siapa, gua nggak tahu namanya. Coba taruh tadi di YouTube deh. Kita bandingkan dengan kita aja dulu. TV stasiun tuh cuma satu TVRI. TVRI. Sekarang gimana-mana nongol kita. Kadang-kadang orang bilang, lu nggak pernah nongol lagi deh. Padahal dia nggak lihat kita ada di TV sini misalnya. benar. Kadang-kadang talk Ada show. YouTube, Iya, ada YouTube ini. lagi. Jadi kita udah nggak bisa memonitor secara sentral gitu ya. Kalau dulu kan mau daerah mana juga cuma lihat satu TV. Iya, iya. Jadi yang dilihat cuma Christine Panjaitan Dorce, nggak ada yang lain. Kalau sekarang udah banyak sekali selah-selah ya kesempatan-kesempatan untuk masuk kemana-mana artis itu. Mau dari YouTube yang bilang, Instagram, TV stasiunnya banyak sekali. Sampai gue kadang-kadang ditawari, bisa nggak acara ini talk show misalnya ya dari stasiun TV yang mana tuh, gue baru denger. Saking banyaknya dong. Benar. Cuma kalau lo tanya soal kualitas penyanyi sekarang bagus. Cuma eranya udah beda sama kita. Mereka itu totally gitu, maksudnya ceplos itu asik banget. Nggak kayak dulu kita kan masih, aduh jangan ada ini nggak sopan. Ngomong kata-kata lagu ini nggak sopan. Kalau sekarang nyablak. Jadikan aku istri kedua, pacar kedua gitu. Iya. Jadi udah nggak, itu udah bukan hamil duluan. itu udah nggak aib lagi sekarang. Jadi beda, kita nggak bisa samakan Makanya kita zaman selalu, kita. makanya kita bersyukur ya mendapati masa itu dan tidak Iya. pernah akan kembali. Kenangan yang nggak pernah lo lupain apa, Tin? Kalau gue kenangan yang nggak gue lupain, gue naik sepeda dari rumah gue ke rumah lo tau nggak, gue tempuh itu kalau normalnya dulu kan masih sepi lah ya, artinya nggak. Dari Keramat ya? Rawa Sentio. Lewat Senen ya? Dari Keramat lewat Senen, Patung Pak Tani, Gambir, masuk sih. Jadi tapi dalam kehidupan ini apa sih yang lebih berarti dalam hidup lo? Ya sekarang sih keluarga gue dong, itu nomor satu. Dan lucu ya, sekarang gue udah punya pemikiran gini. Kalau dulu ada ini kan itu uang gitu ya. Sekarang udah ngapain lu ngejar-ngejar uang lagi sih, umur udah segini gitu. Semua udah, ya puji Tuhan udah cukup. Udah cukup. Ngapain gue mesti menambah-nambah dengan ngoyo gitu? Enggak perlu. Jadi sekarang syukuri apa yang ada. Persis kayak lagu ya. Tapi kalau lo menerima gosip atau orang yang nggak suka dengan lo dengan masa lalu dan sebagainya, bla bla bla, kita tahu lah. Bagaimana lo hadapinya? Lo tenang aja. Gini. Karena itu masa lalu. Bukan masa lalu ya. Maksudnya sekarang ada yang berpikiran negatif, komen negatif sama gue. Ya udah diam aja. Enggak, kalau gue nggak bisa begitu. Apapun yang terjadi pada diri gue itu masa lalu gue, nggak perlu juga lo harus, karena kita kan nggak pernah tahu ke depan seperti apa, kan kita nggak pernah tahu. Masa lalu buat apa sih diulang-ulang, diingat-ingat? Nggak selesai, perlu. kelar. Sekarang aja sama ke depan. Sekarang gue lagi hobi menanam. Gue kan punya kebun ceritanya nih. Nah kalau hobi ya, hobi ngebun kebun. Paling gue suruh tukang kebunnya beli tanaman. Lu semua mentang-mentang lo berduit. Bukan. Duit gue cukup ya, nggak berlebihan. Iya, tapi lain loh. Kalau kita kerja sih lain loh. Gini loh Dok, gue tuh dulu pernah lagi anak-anak masih sedang-sedangnya seneng bikin kue. Sampai lapis legit yang segitu ribetnya gue bikin. Sabar. Tapi udah segitu aja, besoknya udah nggak mau lagi. Asal gue udah coba, gue bisa, udah gitu. Gue nggak mau terus. Itulah gue, orangnya senang mencoba tapi bukan untuk selamanya gitu. Nah, lu senang bertanam sekarang? Iya, gue lagi hobi banget. Gue paling pindahin ini. Gue lagi hobi banget. Apa? Aglonema? Enggak, ya gue ada kebun, dia tanam kado. Di kebun itu ada rambutan, ada duren, ada. Di rumah lo? Enggak, di belakang masjid gue tuh kan ada. Gue mau dong kesini. Ayo, ada apa? Pokoknya ya buah-buahan. Iya. Terus gue nanam cabe, apa lucu lah gitu ya. Pagi-pagi ini habis sholat subuh gue bangun, terus gue sama anak-anak yatim gitu. Ayo bantu ibu, ayo cabe, lucu gitu. Jadi juga seneng lihat berbuahnya ya. Apalagi sekarang kan, aduh, tahu sendiri kan, semua cabe aja disemprot pakai pilok. Lo denger nggak? Cabai rawit disemprot pakai pilok. Biar merah. Iya. Astaga. Gila nggak tuh? Tapi kalau lo ke rumah gue di Bandung ya, itu halaman gue kan kebetulan yang di ini lo rumah dulu.
sekarang. Rumah dulu. Bukan, itu rumah mertua dong dulu. Oh, oke. Lagi lu datang tuh rumah mertua. Oke. Itu gue pohon mangga ada 2. Udah itu pohon jambu ada 1. Itu gue udah nikmati semua buahnya bertahun-tahun ini. Enak banget ya. Rasanya gimana? Gue seneng banget. Kita dulu makan bukan ke restoran-restoran mahal. Betul, tapi pinggir makannya jalan. ke pinggir jalan, es teler tuh. Bakso gerobak. Banget itu es teler gede-gede baksonya, udah itu minumannya es alpukat. Sekarang ada sih di Megaria, mereka tapi rapi gitu di restoran, jadi Tahu. seru gitu. Mams, kalau kita lagi show, baju dia, sampai kemana-mana kayak Cinderella tuh roknya tuh, dia tuh warna-warni. Sementara gue bajunya kan, bukan iya, gitu kan dia geng itu, Bukan. apa? Gengnya Mirna, siapa namanya? Dia nggak punya baju, kita kan ada baju, kita kan artis bener. Dia kan aduh gimana ya, artis ibu rumah tangga. Jadi dia tuh bajunya tidak, glamor, dia tuh sumpah ya, dia tuh nggak prepare loh. Dia bawa baju tuh 1 atau 2 gitu, itu udah. Terus gak ada manik-maniknya, nyanyi dia. Ya emang orang beli dia bukan karena bajunya, karena suaranya emang luar biasa. Gue sampai pernah loh nyanyi di Danau Toba dulu ya. Itu nggak saking buru-buru udah nggak sempet lagi. Keramas gue kan, mau ngeblong nggak sempet, jadi dengan nyanyi rambut basah coba. Untung di Danau Toba jauh ngeliatnya kan di nggak deh. Artinya dengan segala kekurangan gue, ternyata Tuhan tuh sayang. Walaupun apapun itu kita nggak bisa, lu nggak bisa ngejudge orang. Artinya gini, apa yang gue lakuin dengan dosa gue itu punya gue, bukan punya lo, gitu loh. Tapi gue pengen tahu deh sekarang, lo sama siapa? Apa lo sendiri? Gak ada. Gue terakhir. Jadi lo ngurusin apa? Ngurusin anak udah pada? Ya kan banyak yang gue ngurusin. Maksud artinya dengan gue datang ke rumah sakit, ngelihat orang sakit, ngedoain, ya kan, dengan sesuai agama yang gue itu lo sendiri apa grup? Sendiri aja, karena gue ajak berapa orang. Bukan grup pengajian. Enggak. Karena biasa ibu ini udah hampir setahun nih Majelis Taklim berhenti karena kan keadaan COVID begini. Jadi udah Kristen, gue udah nggak mikir gitu lah, ngapain lah, itu udah apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh itu udah. Pokoknya sekarang bagaimana gue mengakhiri hidup gue itu dengan baik, insya Allah mudah-mudahan dengan husnul khotimah. Bagaimana nantinya hisabnya Tuhan kepada gue nanti, ya gue harus terima karena ini konsekuensi gue. Kalau tahu zaman dulu gue bukan dibikin-bikin, emang adek gue tuh ya begitu gitu loh. Bukan nyablak, kalau misalnya bilang nyablak gitu gue. Jadi memang gue tuh ya adanya begini. Jadi tapi kalau ada dia ya, itu suasana di ruangan jadi meriah banget gitu. Yang gue orangnya kayak begitu diem aja, datang dia udah tenang gue. Soalnya dia yang bikin ramai kan. Ya kita kan saling menunjang dong. Ada artis yang satu diem, yang satu harus ada gilanya. Kalau dua-duanya diem, kesian dong panitianya. Gue pengen tanya deh, dulu kan lu pernah ke Amerika ya? Iya, Tinggal di sana. Iya. Berapa lama? Hampir 4 tahun. Terus kenapa balik lagi? Oh banyak ceritanya. Gue kerja di restoran teman gue namanya gue bantu-bantuin. Lo tau sendiri kan kalau di Amerika kan udah nggak ada lagi yang namanya malu-malu mandiin orang, pokoknya dapat duit apa kan. Coba ya gue telepon cucu. Gue telepon cucu gue nih biar lu lihat nih. Siapa namanya? Fatatra. Cucu gue 6. Laki satu-satunya dia. Oh, cewek semua. Jadi gue cinta banget. Lu cobain brownies gue dong dari Bandung. Sini. Bukan bikin sendiri sih. Iya sih. Saya mau coba menghubungi cucu saya. Brownies dari Bandung. Semoga diangkat ya. Mama. Udah makan kue dulu. Dorce dari dulu nggak berubah. Begini terus, aduh. Tapi ya bagus lah nggak berubah. Kalau berubah mungkin persahabatan kita juga berubah. Iya. Gua nggak mau, itu yang gue takutin. Dia dulu kalau datang ya, udah di ujung sana, Chris, tuh keren gila deh bener-bener. Teriak-teriak manggil. Si Atna mana nih, di mana sekarang? Atna gila nih, gue ada janji juga nih. Lu sering jalan loh sama Ena, katanya Ena bilang. Masa sih? Iya. Sering jalan. Sama berduaan, gue bilang Kapan? paling sama kita bertiga. Dulu? Oh iya.
Sering katanya. Cucu mana cucu? Lagi dibawa ke Makcum, Ica lagi gak enak badan. Ya udah. Astaga. Pokoknya gue akan buat sehappy mungkin. Yang penting gue bersyukur dari bayi anak gue kawinin, gue nikahin, gue kuliahin, udah. Terserah. Gue nggak mengharap dia balas budi sama gue. Yang penting masa sih kita kalau bantu orang mesti minta balas budi, enggak dong. Dan lo kan tahu gue bagaimana gue dulu susah jadi orang kosan, biar kata gue tinggal sama bibi gue, tapi kan gue juga dihajar, dipukul, tapi gue nggak dendam. Gua Sama bibi lo ya? sama anak bibi Yang di gue. keramat itu? Oh. Gue nggak dendam karena gue pikir dalam hidup gue ngapain sih gue harus gue pengen, lu lihat nggak wajah gue nggak menyimpan dendam, sakit hati atau apa, karena gue pikir Bagus lah gitu dong. nggak mau. Sebentar ya, saya mau telepon istri dulu. Kita kalau latihan di sini dong, Iya. trioan. Sampai gue beli organ di sini, tahu nggak? Bunda, doain aku ya. Kalau tuh rumah sakit. Nah, gue ini dulu. Aduh isi itu mulutnya kurang ajar yang ngata-ngatain gue. Siapa sih Christine? Saya orangnya ya, maaf nih. Saya nggak pernah ngurusin hidup orang walaupun itu teman saya sendiri. Oh iya dia kan dulu begitu tuh, dia enggak. Karena apa, saya tahu bukan urusan gue gitu loh. Ya kemana Is? Biasanya ada. Dia itu handphonenya salah, yang satunya dia nggak. Ya, bilang. Nah, Video call aja. Oh, gue selalu telepon lo. Ada apa nih Christine? Dia ngomongin lu Is bilangnya. Dia ngejelekin lu. Hai aku. Gue nggak sangka deh sih. Alah, pasti ini ngeprank gue. Prank gue. Udah tahu lah ngeprank gue. Gue kalau mau ngeprank gue ke rumah lo, gue bawa apa gitu loh. Ah, lu sih langsung ketahuan Dor. Ah, Enggak, dia udah punya naluri. Seorang ngeprank gimana dong? Dia yang salah, lu ditelepon dia sih lo. Coba kalau gue Iya, yang ketahuan ditelepon, deh. ketahuan. dia telepon yang satunya. Mana dong? YouTuber sih, pasti gue juga tahu. Iya dong. Lo di mana, Say? Sehat? Udah baik? Lumayan. Tadi malam capek banget. Udah berani keluar lo? 2 kali ada acara tadi malam, jadi harus gue teler. Jadi banyak acara nih. Iya. Lu banyak acara ya? Iya, maksud dia. Sekarang lu di rumah? Di rumah lah belum mandi. Belum mandi aja lo udah cakep, apa udah mandi? Kapan lagi dong kita ketemu? Sini yuk. Lele, gue pengen istirahat. Ntar kan bikin lagi tuh Q&A sama anak gue. Gimana yang Doni apa? Acara itu? Rita udah sembuh, udah negatif. Udah ya, alhamdulillah. Ya habis itu lah. Rita Buta. Iya, udah. Kena juga? Dia kena. Baru sekarang kenanya. Kita mah berdua udah dari dulu. Jadi Hmm. sukses ya. Sukses juga untuk kamu ya cantik. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Dah. Salam untuk mama ya. Bye. Dah. Pokoknya yang penting sekarang teman-teman dimanapun kalian berada, pertemuan saya dengan Christine Panjaitan ini bukan karena kepertemuan dijadwalkan, diatur, tapi memang sudah kehendak Tuhan. Dan yakinlah itu bahwa pertemuan sesuatu bukan karena kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Kalau gue nggak mau datang ya gue nggak mau datang, tapi karena hati semua menggerakkan. Dan walaupun ada sedikit kekecewaan dengan ikan teri, tapi ya sudah. Gila ya, diingetin terus. Tapi itu- Ikan teri gue tuh kata anak-anak enak loh. Cuma Kata- lu yang bilang gak enak. Kata anak lo dan bukan kata gue. Jadi tolong saja dimaafkan dan gue telah memaafkan. Anyway, thank you. Lu udah cobain, terserah lu mau bilang Iya. gak enak atau apa. Gue seneng lu udah datang ke sini, Dorce sayang. Makasih Dan Christine. kita akan lanjut ya, jangan cuma sekarang Ayo, aja. gue sih berharap ada TV. Gue kayaknya nanti pengen ngomong ini deh. Katanya sih Dorce Show pengen ada lagi nih. Lu pernah jadi bintang tamu nggak? Pernah? Pernah lah, tapi dulu kita bikinnya di mall.
Iya, Oh iya. isi acara Dorce Show sekali. Tapi kalau gue sih sekarang benar-benar nggak ngoyo deh. Artinya gini, ya gue nggak akan sakit hati dengan orang yang lebih dari gue. Oh gitu, ya iya. Dan gue nggak akan ngiri, dan makanya kalau ada orang bilang gue pansos, gue akan marah gitu loh. Karena sebelum dia jadi artis, gue udah jadi artis. Yes. Gitu. Itu karena tapi terpancing sih, tapi enggak lah. Artinya kita harus sadar diri. Makanya gue kalau ditanya sama teman-teman wartawan tuh, lo mau wawancara tentang apa nih? Kalau lo bicara tentang kelamin, tentang apa? Aduh enggak deh. Udah lo tanya, males gue. Lo udah ketinggalan zaman. Ini kan udah dibahas berapa tahun yang lalu. Kita di umur segini kita hura-hura aja, hati sukacita. Betul. Terus ya, Betul. jangan sampai ada pikiran negatif. Betul, lo enak sakit ada laki lo. Saya senang sekali Dorce udah masuk ke rumah ini, yang rumah lama udah jadi begini sekarang ya. Puluhan tahun yang lalu loh, Iya, loh. 40 tahun yang lalu dia Iya, udah kurang datang ke lebih, sini. kurang lebih. Dan dia kenal semua keluarga saya, adik-adik saya, abang saya, mama, terutama makanannya mama dia sering banget TOP nyobain. Trimedan. Mams dan keluarga yang berbahagia, jangan lupa ya Like and subscribe share, Christine Panjaitan Channel.